sebagai materi pertama. Langsung saja kita mulai materinya. Materi pertama adalah pengertian model problem based learning. Pengejaran berdasarkan masalah ini telah dikenal sejak zaman John Dewey. Menurut Dewey, belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dan respon, merupakan hubungan antara dua arah, belajar dan lingkungan. Lingkungan memberikan masukan kepada peserta didik berupa bantuan dan masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif, sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari pemecahannya dengan baik. Nah, selanjutnya, pengertian model problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah yang berasal dari bahasa Inggris, problem based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah, tapi untuk menyelesaikan masalah itu, peserta didik memerlukan pengetahuan baru untuk dapat menyelesaikannya. Pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL adalah konsep pembelajaran yang membantu guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang dimulai dengan masalah yang penting dan relevan atau bersangkut paut bagi peserta didik dan memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih realistik atau lebih nyata. Selanjutnya adalah ciri-ciri problem based learning. Pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya dalam pembelajaran ini tidak mengharapkan peserta didik hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran. Akan tetapi melalui strategi pembelajaran berbasis masalah, peserta didik aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengelola data, dan akhirnya menyimpulkannya. Kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah tidak mungkin ada proses pembelajaran. Ketiga adalah pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Sistematis artinya berpikir ilmiah, dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu. Sedangkan empiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan pada data dan fakta yang jelas. Selanjutnya, komponen-komponen problem based learning. Yang pertama adalah permasalahan autentik. Model pembelajaran berbasis masalah mengorganisasikan masalah nyata yang penting secara emosional dan bermanfaat bagi peserta didik. Permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam dunia nyata tidak dapat dijawab dengan jawaban yang cukup sederhana. Yang kedua, fokus interdisipliner. Maksud agar peserta didik belajar berpikir struktural dan belajar menggunakan berbagai perspektif ilmuwan. Dan yang ketiga, autentik. Hal ini dimaksud untuk menemukan solusi yang nyata. Peserta didik diwajibkan untuk menganalisis dan menetapkan masalahnya, mengembangkan hipotesis dan membuat prediksi, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melaksanakan eksperimen, membuat inferensi, dan menarik kesimpulan. Yang keempat adalah produk. Peserta didik dituntut untuk membuat produk hasil pengamatan. Produk bisa berupa kertas yang dideskripsikan dan didemonstrasikan kepada orang lain. Yang kelima adalah kolaborasi. Dapat mendorong penyelidikan dan dialog bersama untuk mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan sosial. Nah, itulah penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bila Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Jamil, anggota dari kelompok keempat. Saya akan menjelaskan sedikit tentang unsur problem based learning. Yang pertama,
integrated learning. Pembelajaran mengintegrasikan seluruh bidang pelajaran. Pelajaran bersifat menyeluruh, melibatkan aspek-aspek perkembangan anak. Anak membangun pemikiran melalui pengalaman langsung. Kedua, contextual learning, yaitu anak belajar sesuatu yang nyata, terjadi, dan dialami dalam kehidupannya. Yang ketiga, constructive learning, yaitu anak membangun pemikirannya melalui pengalaman langsung. Yang keempat, constructive learning, yaitu anak membangun pemikiran melalui pengalaman langsung. Selanjutnya, learning interesting, yaitu bahwa pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi anak karena anak terlibat langsung dalam menentukan masalah. Selanjutnya yaitu konsep problem based learning. Yang pertama, guru bertujuan agar peserta didik tidak hanya mengetahui dan hafal materi pelajaran saja, tetapi juga mengerti dan memahaminya. Yang kedua, guru menginginkan agar peserta didik memecahkan masalah dan membuat kemampuan intelektual siswa bertambah. Yang ketiga, guru menginginkan agar peserta didik dapat bertanggung jawab dalam pembelajarannya. Yang keempat, guru menginginkan agar peserta didik dapat menghubungkan antara teori yang dipelajari di dalam kelas dan kenyataannya yang dihadapi di luar kelas. Yang kelima, guru bermaksud mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan, mengenal antara fakta dan pendapat, serta mengembangkan kemampuan dalam membuat tugas secara objektif. Langkah-langkah problem based learning. Menyadari masalah, dimulai dengan kesadaran akan masalah harus dipecahkan. Kemampuan yang harus dicapai peserta didik dapat menentukan atau menangkap kesenjangan yang dirasakan oleh manusia dan lingkungan sosial. Merumuskan masalah. Rumusan masalah berhubungan dengan kejelasan dan kesamaan persepsi tentang masalah dan berkaitan dengan data-data yang harus dikumpulkan. Diharapkan peserta didik dapat menentukan prioritas masalah. Selanjutnya, merumuskan hipotesis. Peserta didik diharapkan menentukan sebab akibat masalah yang ingin diselesaikan dan dapat menentukan berbagai kemungkinan penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya, mengumpulkan data. Peserta didik didorong untuk mengumpulkan data yang relevan. Kemampuan yang diharapkan adalah peserta didik dapat mengumpulkan data, memetakan serta menyajikan dalam berbagai tampilan sehingga sudah dipahami. Menguji hipotesis. Peserta didik diharapkan memiliki kecakapan menelaah dan membahas untuk melihat hubungan dengan masalah yang diuji. Selanjutnya, menentukan pilihan penyelesaian. Kecakapan memiliki alternatif penyelesaian yang memungkinkan dapat dilakukan serta dapat memperhitungkan kemungkinan yang dapat terjadi sehubungan dengan alternatif yang dipilihnya. Penilaian dan evaluasi. Prosedur-prosedur penilaian harus disesuaikan dengan tujuan pengajaran yang ingin dicapai, dan hal yang paling utama bagi guru adalah mendapatkan informasi penilaian yang reliable dan valid. Prosedur evaluasi pada model pembelajaran berbasis masalah ini tidak hanya cukup dengan mengadakan tes tertulis saja, tetapi juga dilakukan dalam bentuk checklist, rating scale, dan performa. Untuk evaluasi dalam bentuk performa atau kemampuan ini dapat digunakan untuk mengukur potensi peserta didik untuk mengatasi masalah maupun mengukur kerja kelompok. Evaluasi harus menghasilkan definisi tentang masalah baru, mendiagnosanya, dan mulai lagi proses penyelesaiannya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya sebelumnya, yaitu keunggulan dan kelemahan problem based learning. 1. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pembelajaran. 2. Pemecahan masalah dapat
menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi peserta didik. 3. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. 4. Pemecahan masalah dapat membantu peserta didik bagaimana mentransfer pengetahuan mereka memahami masalah dalam kehidupan nyata. 5. Pemecahan masalah dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan barunya, bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. 6. Melalui pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan diskusi peserta didik. 7. Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan dengan pengetahuan baru. 8. Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. 9. Pemecahan masalah dapat mengembangkan niat peserta didik untuk secara terus-menerus belajar. Adapun kelemahan pada problem based learning yang pertama itu, manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Kedua yaitu keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Itu tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.